Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran melontarkan ancaman keras terkait distribusi energi global. Pemerintah Iran menegaskan tidak akan mengizinkan negara manapun mengekspor minyak dari kawasan jika mereka sendiri tidak dapat melakukannya akibat blokade. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Wakil Presiden Iran bidang energi, Esmail Sakab Esfahani. Dalam keterangan resminya, ia menyebut, pembatasan terhadap ekspor minyak Iran akan memicu konsekuensi luas bagi seluruh kawasan. Jika kami tidak dapat mengekspor 1 barel minyak pun, maka tidak akan ada 1 barel pun yang keluar dari wilayah ini, ujarnya mengutip dari Sputnik. Lebih lanjut, ia juga memperingatkan dampak lanjutan terhadap sektor energi, termasuk potensi gangguan pasokan listrik di kawasan. Secara strategis, Iran ingin menunjukkan jika mereka tidak dapat menjual minyak, maka negara lain di kawasan juga tidak akan bisa melakukannya. Dengan kata lain, Teheran berupaya menciptakan efek domino pada pasar energi global untuk meningkatkan tekanan terhadap pihak lawan. Dampak besar bagi ekonomi global. Meski baru gertakan, namun jika ancaman tersebut benar-benar direalisasikan, dampaknya akan sangat luas dan cepat terasa. Gangguan di Selat Hormuz dapat menghentikan aliran minyak dan gas dalam jumlah besar, bahkan mencapai jutaan barel per hari. Kondisi ini berpotensi memicu lonjakan harga energi secara global. Harga minyak yang meningkat akan berdampak langsung pada biaya transportasi, industri, hingga kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain itu, gangguan distribusi energi juga bisa memicu inflasi di berbagai negara dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Tidak hanya sektor energi, dampaknya juga merembet ke sektor lain seperti pangan dan industri. Jalur ini juga menjadi rute penting untuk distribusi gas dan pupuk, sehingga gangguan dapat memicu kenaikan harga bahan pangan secara global. Baca juga, Menlu Iran datang ke Islamabad, tapi enggan duduk satu meja dengan AS. Ancaman Iran juga meningkatkan risiko eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Jika jalur energi global terganggu, negara-negara besar berpotensi mengambil langkah militer atau ekonomi untuk menjaga kepentingannya. Hal ini bisa memperluas konflik dari skala regional menjadi krisis global. Di sisi lain, langkah Iran juga dapat dilihat sebagai taktik negosiasi untuk meningkatkan posisi tawar dalam menghadapi tekanan AS. Dengan mengancam stabilitas energi dunia, Teheran berharap dapat memaksa lawannya membuka ruang dialog yang lebih menguntungkan. Latar belakang konflik dan blokade. Adapun ketegangan ini terjadi buntut dari eskalasi konflik sebelumnya. Pada akhir Februari, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran. Serangan tersebut memicu peningkatan ketegangan di kawasan, sebelum akhirnya kedua pihak mengumumkan gencatan senjata sementara pada awal April. Namun, upaya meredakan konflik melalui jalur diplomasi belum menunjukkan hasil signifikan. Sejumlah perundingan, termasuk yang difasilitasi di Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan konkret. Kondisi ini membuat hubungan kedua negara tetap berada dalam situasi yang rapuh dan penuh ketidakpastian. Di tengah kebuntuan diplomasi, Washington tetap melanjutkan strategi tekanan dengan memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kebijakan itu ditujukan untuk membatasi kemampuan ekspor energi Teheran yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian negara tersebut. Meski menghadapi tekanan, Iran mengklaim masih mampu mempertahankan aktivitas ekspor minyaknya. Anggota Parlemen Iran, Ali Hezrian, menyatakan volume ekspor justru mengalami peningkatan dibandingkan sebelum konflik memanas. Senada dengan klaim pemerintah Iran, perusahaan analisis energi global Fortesa merilis data yang menunjukkan bahwa sekitar 10,7 juta barel minyak mentah Iran berhasil keluar dari area blokade dalam periode 13 hingga 21 April. Pengiriman tersebut dilakukan menggunakan 6 kapal tanker, dengan sebagian diantaranya mematikan sistem pelacakan otomatis, AIS, guna menghindari pemantauan. Pernyataan tersebut mengindikasikan Iran masih memiliki jalur distribusi yang tetap berjalan, meskipun berada di bawah pengawasan dan pembatasan ketat.